Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan kami di channel Jasa Turnitin. Oke, so how are you everyone? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya, yaitu apa? How to learn tenses. Oke, sebenarnya ini cuma salah satu tips aja sih, baru sedikit tips tentang how to learn tenses. Tapi meskipun ini sedikit tips, tapi manfaatnya besar. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang tenses. Oke. Aku ngajarinya pakai bahasa Indonesia aja ya, bahasa ibu kita. Kenapa? Karena sebenarnya ada sebuah kode etik ya, bukan kode etik sih, cuman apa ya? Gimana sih kalau caranya kita itu mengajarkan English for young learners, English for foreign language? Sebenarnya kita itu harus pakai bahasa ibu. Oke, jadi aku akan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, aku pilih pakai bahasa Indonesia aja ya everyone. Oke, jadi tenses sebenarnya ada berapa sih? Ada berapa tenses? Ada 16 tenses ya. Oke, jadi 16 tenses ini yang bikin kebanyakan dari kita, most of us, very confused. Oh my god, 16 tenses ya. Tapi di tips video kali ini ya, tips di video kali ini itu tidak akan membuat kalian pusing. Kenapa? Karena di sini aku akan kasih tahu ya. Kalian cukup menghafal 5 saja. Pertama, simple. Simple. Kalian bisa lihat simple itu tidak ada rumusnya. Oke. Kemudian present. Present. Present itu verb 1. Yang selalu harus kita ingat adalah verb 1. Kemudian past. Past itu verb 2 ya. Jadi tadi present verb 1, kemudian past verb 2. Kemudian perfect. Perfect itu have plus verb 3. Oke? Kemudian future, this one is future. Future itu will plus verb 1. Kemudian satu lagi, continuous. Continuous itu be plus verb in. Sudah ada berapa? Tadi ada present, ada past. Yang pertama ada simple, present, kemudian past, kemudian future, perfect, dan terakhir adalah continuous. Oke, kita lanjut pembahasannya. Oke, stay tune. Hello everyone, as I told you before, today we are going to learn about tenses. Hari ini kita akan belajar mengenai tenses, oke? Nah, jadi kalau teman-teman itu mau belajar tentang tenses, sebenarnya kita tuh nggak akan ribet seperti kita belajar 16 tenses itu harus semuanya dihafalkan. No. Actually, we only need to memorize 6 tenses. Oke, apa ajakah itu? Oke. Yang pertama adalah simple. Ini yang kita harus pahami dulu ya. Dan present, past, perfect, future, and the last one is continuous. Oke. Ya. Nah, kalau kita mau menguasai 16 tenses itu, kita harus tahu kalau simple itu nggak ada rumusnya ya guys. Jadi itu 0. Nggak ada rumusnya simple. Kalau present itu apa? Verb 1. Present itu selalu erat kaitannya dengan verb 1. Kemudian past itu erat kaitannya dengan verb 2. Kemudian kalau perfect itu have
plus verb 3. Kalau future itu dia will plus verb 1. Kemudian kalau continuous itu be plus verb ing. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman mau menguasai tenses, silahkan hafalkan ini saja. Kuasai ini saja. Kalau teman-teman sudah menguasai ini, kita akan lebih mudah untuk berbicara, lebih mudah untuk menulis, lebih mudah untuk membaca juga, ya kan, mengerti, memahami. Kadang kita membaca itu kita butuh pemahaman, ya kan. Nah, itu karena kalau bahasa Inggris itu kan memakai tenses ya untuk kita bisa ngerti waktunya, kayak misalkan kayak gini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kenapa kita butuh memahami tenses gitu? Padahal banyak orang ngomong kalau kita mau ngomong bahasa Inggris, ya udah sih ngomong aja, nggak usah pakai grammar. Grammar it's not important, kayak gitu. Banyak yang bilang kalau grammar itu tidak penting. Tapi kenyataannya grammar itu penting. Kenapa? Karena ya salah satunya ya nih, tenses. Tenses itu berperan sangat penting dalam bahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena tenses ini yang akan menandai atau memberikan petunjuk ke kita bahwa itu kejadiannya kapan. Itu seperti apa, sudah, belum, atau akan, kayak gitu. Karena beda dengan bahasa Indonesia. Contohnya, kalau bahasa Indonesia itu lebih bermain di kata keterangan. Tapi kalau bahasa Inggris lebih main di kata kerjanya. Contohnya seperti ini. Aku makan. Kemudian dengan aku makan. Aku makan kemarin. Aku makan sekarang. Oke. Nah, kata kemarin ya, kata kemarin ini, kemudian kata sekarang ini ya. Dia ini adalah kata keterangan atau adverb ya kalau dalam bahasa Inggris, kata keterangan. Jadi emang kalau bahasa Indonesia itu bermainnya pada kata keterangan. Cuman it will be very different with English. Kalau bahasa Inggris, kita ngomong, misalkan kita mau ngomong aku makan ya. Aku makan, I eat. Kemudian kita mau ngomong aku udah makan kemarin ya. Maksudnya sudah berlalu gitu ya. I ate. Saya makan. Ini menunjukkan, maksud saya ya, di sini kemarin itu kan menunjukkan kapan waktunya gitu ya, apa 2 jam yang lalu atau apa yang sudah terjadi. Tapi itu kita akan bermain pada kata keterangan gitu loh. Tapi kalau misalkan bahasa Inggris, dengan hanya mengubah kata kerjanya itu kita sudah tahu kalau kejadian I eat ini, oh dia present, terus I ate ini dia past atau sudah terlewati, sudah bukan saat ini. Tapi beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, aku makan, nggak ada kata keterangannya. Maka ya artinya sama, aku makan. Tapi kalau kita tambahkan kata keterangan seperti kemarin, atau tadi sore, atau 2 jam yang lalu, atau sekarang. Nah, itu kita akan tahu kapan kejadian itu terjadi. Beda dengan bahasa Inggris. Maka dari itu, kita wajib menguasai tenses. Menurut aku sih wajib banget ya, tenses itu untuk any skill, any English skill, mau itu reading, mau itu speaking, mau itu bahkan pronunciation, mau itu dia writing, semuanya membutuhkan grammar, oke? Atau tata bahasa, dan salah satu yang sangat penting adalah tenses, kayak gitu. Nah, kemudian yang akan saya bahas di sini, sedikit yang akan saya bahas di sini, karena selanjutnya di video selanjutnya mungkin nanti saya akan bedah tentang penggunaannya, cara menggunakannya. Tapi kalau saat ini fokusnya hanya bagaimana cara mengingatnya, oke? Nah, oke, everyone. Jadi, kalau kita sudah mengingat tentang semua ini, simple, present, past, perfect, future, dan continuous, maka akan lebih memudahkan kita untuk
berlanjut ke tenses-tenses berikutnya. Contohnya kita mau ngomong simple present ya. Simple dan present. Oke, simple rumusnya apa? Oh, nggak ada rumusnya. Kemudian present rumusnya apa? Verb 1. Oh, berarti yang namanya simple present itu dia rumusnya subject plus verb 1. Oke, itu dia. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita mau ngomong past perfect ya. Past perfect. Past perfect juga kan salah satu dari tenses ya. Nah, nih, past perfect. Past itu rumusnya apa? Oh, dia pakainya verb 2. Kemudian perfect rumusnya pakai apa? Have plus verb 3. Oke, nah kalau sudah seperti ini, ini dia. Kita akan verb 2-nya have itu apa sih guys gitu. Oke. Oops, sorry. Verb 2-nya have itu apa gitu loh ya. Verb 2-nya have ini apa? Kemudian kita tuliskan di sini. Verb 2-nya have apa teman-teman? Had kan? Oke, terus ini tidak ada pasangannya. Kita turunkan saja. Verb 3. Jadi rumus dari past perfect apa teman-teman? Rumus dari past perfect adalah subject plus have. Ya, ini sih have or has karena tergantung pada subjeknya ya. Plus verb 3. Mudah atau mudah? Mudah kan? Iya dong, pastinya mudah. Oke, satu contoh lagi ya everyone. Oke. Kemudian misalkan kita mau ngomong past continuous. Past continuous. Oke. Past rumusnya verb 2, kemudian continuous rumusnya be plus verb ing. Nah, kemudian verb 2-nya be apa? Was, ya kan? Atau were. Nah, kemudian verb ing ini kan nggak ada pasangannya. Kita turunkan aja verb ing. Nah, jadi rumus dari past continuous apa? Rumus dari past continuous adalah subject plus was or were. Plus verb ing. Begitu everyone. Thank you. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah lihat video tentang salah satu tips untuk menghafal tenses dengan mudah. 16 tenses tapi tanpa harus mengingat 16 tenses itu. Gimana? Mudah tidak? Mudah kan? Pastinya. Iya. Jadi kesimpulannya tenses itu adalah bagian yang terpenting. Salah satu dari bagian terpenting dalam tata bahasa. Karena dari tenses ini kita akan mengetahui kapan terjadinya sebuah peristiwa itu dalam bahasa Inggris. Okay everyone, that's all. Okay, thank you everyone for watching this video. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan pemaparan saya mengenai how to learn tenses easily, how to memorize tenses without memorizing 16 tenses. Okay, thank you everyone. If you feel that this video is useful for you, don't forget, bagikan ke semuanya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.